Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Justina Jaziro, guru fisika di SMA Negeri 16 Garut. Pada video kali ini, saya akan membahas masalah kemampuan literasi sains. Video ini merupakan salah satu best practice pembelajaran fisika yang saya lakukan pada materi hukum Pascal, seperti yang terlihat pada cuplikan gambar dalam video ini. Hmm, Lalu apa kaitannya dengan PBL? Ada yang tahu apa itu PBL? Iya, betul sekali. PBL adalah singkatan dari Problem Based Learning. PBL merupakan salah satu model pembelajaran yang berbasiskan masalah. Lalu PBL dengan kemampuan literasi sains. Bisa nggak ya? Bisa dong. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke slide berikutnya. Hal ini mulai dari latar belakang masalah yang ditemukan di lingkungan kerja saya, yaitu di SMA Negeri 16 Garut. Pada hasil rapor pendidikan tahun 2021 menunjukkan bahwa kemampuan literasi murid telah mencapai batas kompetensi minimum dengan nilai 1,90. Hal ini sudah baik. Namun, ada catatan khusus di sana, perlu upaya mendorong lebih banyak siswa untuk menjadi mahir. Salah satunya dengan membudayakan kegiatan literasi dalam pembelajaran. Nah, ternyata latar belakang masalah kedua masih rendahnya kemampuan literasi sains siswa pada pelajaran fisika. Hal ini terbukti berdasarkan nilai rata-rata pretest siswa hanya 37,5 dari nilai maksimum 100. Wow. Dan mayoritas siswa sebenarnya mampu mempelajari suatu konsep fisika dengan mudah. Namun, belum dapat memahami konsep fisika tersebut untuk diterapkan dalam pemecahan suatu masalah lengkap dengan analisis perhitungannya. Nah, ini bisa jadi dapat disebabkan oleh masih rendahnya kemampuan numerasi siswa yang di bawah kompetensi minimum dari hasil rapor pendidikan, yaitu 1,75 dari skor maksimum 3,06. Nah, berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penting nggak sih melakukan pemecahan masalah untuk meningkatkan kemampuan literasi sains? Kita tengok dulu. Menurut PISA, literasi sains diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan pengetahuan sains, mengidentifikasi pertanyaan, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti agar dapat memahami dan membantu membuat keputusan tentang sains dan perubahan yang dilakukan melalui aktivitas manusia. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, literasi sains ini tidak dapat diperoleh begitu saja tanpa serangkaian proses pembelajaran yang mewadahi indikator kemampuan literasi sains. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru, khususnya fisika, sebagai salah satu bidang sains, harus didesain sedemikian rupa melalui suatu pembelajaran berbasis masalah atau PBL, menggunakan pendekatan sains yang didukung dengan bahan ajar yang memfasilitasi siswa untuk meningkatkan kemampuan literasi sains. Nah, apa ya peran guru dalam hal ini untuk meningkatkan kemampuan literasi sains? Peran guru yang pertama adalah sebagai fasilitator, yaitu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran beserta perangkat pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Hal ini harus didukung studi literatur bagaimana cara untuk meningkatkan kemampuan literasi sains siswa. Guru juga berperan sebagai content creator, yaitu menyiapkan media pembelajaran yang menarik dan interaktif agar dapat meningkatkan kemampuan literasi sains siswa. Salah satunya menggunakan alat dan bahan kontekstual yang akan digunakan dalam eksperimen langsung. Dalam hal ini materinya adalah hukum Pascal, didukung dengan modul
interaktif menggunakan Canva dan LKPD yang online menggunakan live worksheets. Peran ketiga, guru sebagai tutor, yaitu membimbing dan mengarahkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan sintaks model PBL dengan orientasi masalah yang kontekstual dalam kehidupan, sehingga siswa diharapkan dapat menggali keterampilan abad 21-nya dalam memecahkan masalah tersebut menggunakan pendekatan sains. Dan yang terakhir, guru sebagai evaluator, yaitu melatih dan menilai evaluasi pembelajaran siswa melalui pengerjaan soal HOTS pada materi hukum Pascal yang pastinya harus memuat indikator kemampuan literasi sains. Oke, namun ternyata peran guru menemui suatu tantangan. Tantangan dalam hal ini meliputi tantangan dalam perencanaan pembelajaran, tantangan dalam pelaksanaan pembelajaran, dan tantangan dalam evaluasi. Saya jabarkan, tantangan yang saya temui pada tahap perencanaan pembelajaran adalah pertama, mencari permasalahan kontekstual yang seperti apa yang dekat dengan kehidupan siswa. Dua, mencari stimulus yang tepat terkait konten yang dapat membangkitkan rasa ingin tahu siswa, sehingga termotivasi untuk belajar. Yang ketiga, bagaimana membuat alat eksperimen sederhana yang dapat digunakan untuk menunjukkan penerapan hukum Pascal. Dan yang keempat, bagaimana membuat modul pembelajaran interaktif yang dapat menarik minat literasi siswa dalam mempelajari modul. Nah, pada tahap pelaksanaan pembelajaran, saya juga menemukan tantangan bagaimana manajemen waktu yang efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dan bagaimana selama pembelajaran bisa menstimulus keaktifan belajar siswa agar mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Dan pada tahap evaluasi pembelajaran, saya menemukan tantangannya bagaimana membuat instrumen soal yang dapat mengukur kemampuan literasi sains siswa. Dan tentunya karena daerah pegunungan, maka jaringan internet juga menjadi masalah tersendiri pada saat menggunakan evaluasi pembelajaran yang menggunakan games online ataupun soal evaluasi berbasis online. Nah, untuk menghadapi tantangan tersebut, maka diperlukan strategi atau aksi. Strategi atau aksi yang saya lakukan berkaitan dengan permasalahan yang pertama, yaitu pada tahap perencanaan pembelajaran. Nah, apa yang saya lakukan? Di sini, guru perlu menerapkan model pembelajaran berbasis masalah dengan 6 sintaks. Sintaks PBL yang pertama adalah mengorientasikan siswa pada masalah kontekstual. Yang kedua, mengorganisasikan siswa dalam beberapa kelompok. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, selanjutnya menyiapkan video motivasi dan video pembelajaran yang menarik sehingga membangkitkan motivasi tadi. Lalu memanfaatkan alat-alat dan bahan yang ada di sekitar untuk membuat alat praktikum sederhana hukum Pascal. Dan mengkombinasikan sumber belajar dari berbagai media seperti menggunakan Canva sehingga dapat mewadahi proses pembelajaran yang berdiferensiasi, baik dalam bentuk teks, audio, gambar, video, dan lain sebagainya. Untuk melihat bagaimana modul interaktif yang saya buat, Bapak dan Ibu dan penonton semuanya bisa mengakses pada alamat bit.ly/e-modul Pascal. Atau nanti akan saya sematkan di kolom di bawah ini. Next, strategi atau aksi yang saya lakukan untuk permasalahan pelaksanaan pembelajaran berkaitan dengan manajemen waktu, tentunya saya harus membagi waktu secara detail untuk setiap tahapan pembelajaran.
Dan membuat LKPD online menggunakan live worksheet yang berisi permasalahan kontekstual dan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggiring siswa menemukan konsep atau materinya. Dan LKPD online ini bisa Bapak Ibu lihat di alamat bit.ly LKPD Pascal atau di kolom di bawah video ini. Next, strategi aksi berkaitan dengan permasalahan yang ketiga bagian evaluasi. Yang jelas, saya harus menyusun instrumen evaluasi yang sesuai dengan indikator kemampuan literasi sains. Oleh karena itu, saya harus melakukan studi literatur dari jurnal. Lalu, menyediakan WiFi yang mendukung sinyal internet yang stabil. Oke, untuk soal literasi sains, materi hukum Pascal dapat diakses pada bit.ly instrumen literasi sains Pascal. Nanti akan saya sematkan juga pada kolom video ini. Oke, selanjutnya, dari berbagai tantangan yang saya temui, alhamdulillah, dukungan dari berbagai pihak telah membuat saya bisa memecahkan masalah literasi sains ini. Dengan dukungan guru pamong, dosen, kepala sekolah, keluarga, dan rekan guru, sehingga tercipta suatu saran, koreksi, dan perbaikan dalam kualitas pembelajaran. Oke, berikutnya, bagaimana dampak aksi yang dirasakan? Penggunaan e-modul interaktif berbasis problem-based learning pada materi hukum Pascal melalui praktikum sederhana ternyata dapat meningkatkan kemampuan literasi sains siswa. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil post-test yang menunjukkan bahwa 95% siswa mengalami kenaikan nilai kemampuan literasi sains mereka loh dibandingkan saat pretest. Untuk lebih jelasnya, kemampuan literasi sains apa saja sih yang saya ukur dalam pembelajaran hukum Pascal? Ini dia. Kemampuan literasi sains yang pertama, yaitu kemampuan mengidentifikasi pernyataan ilmiah yang valid. Ternyata naik sebesar 20% dari pretest. Kemampuan literasi yang kedua adalah kemampuan melakukan pencarian literatur yang efektif. Ternyata naik sebesar 50%. Yang ketiga, kemampuan mengevaluasi penggunaan dan penyalahgunaan informasi ilmiah naik sebesar 40%. 4. Kemampuan memahami bagian desain penelitian dan pengaruhnya terhadap penemuan ilmiah atau kesimpulan ilmiah naik sebesar 25%. 5. Kemampuan membuat grafik naik sebesar 55%. 6. Kemampuan membaca dan menafsirkan data naik sebesar 20%. 7. Kemampuan memecahkan masalah menggunakan kemampuan kuantitatif naik sebesar 25%. Dan ke-8, kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan data kuantitatif naik sebesar 45%. Dari keseluruhan kemampuan literasi sains ini, ke-8 indikator kemampuan literasi sains siswa meningkat dibandingkan dengan pretest sebelumnya. Nah, yang paling penting dalam suatu proses pembelajaran adalah bagaimana respon siswa dalam mengikuti pembelajaran fisika berbasis eksperimen sederhana. Nah, ternyata respon siswa menunjukkan hal yang positif dan membahagiakan seperti ekspresi pada video ini. Nah, untuk lebih jauh mengetahui tentang PBL dan kaitannya dengan kemampuan literasi sains, silahkan ikuti saya lebih jauh di sosial media saya, baik itu Instagram, Facebook, atau YouTube, dengan alamat Justina Jazil. Oke,
Terima kasih. Sampai di sini video pemecahan masalah kali ini. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu guru sekalian untuk terus memberikan solusi terbaik dalam pembelajaran. Mari bergerak bersama untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.